Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nati citte pasanami apakah nama bagi mati. Tidak ada suatu pemberian dianggap sepele bila dipersembahkan dengan penuh ketulusan dan kesungguhan hati. Itu sangga yang disampaikan para pemirsa, para hadirin, Patria, dan segenap para undangan serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selamat pagi. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini tepatnya tanggal 26 Oktober kita sekali lagi mengadakan sambadana di bulan Kartina, tepatnya di Hara Anuruddha hari Sabtu. Dan pada kesempatan yang baik ini Bapak Ibu, kembali lagi kita diberi kesempatan untuk melakukan kebajikan, karena hari Kartina atau bulan Kartina adalah bulan bakti umat Buddha kepada Sangha. Jadi bulan Kartina juga bisa disebutkan sebagai hari kebajikan bagi umat kepada Sangha. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan mungkin sudah banyak sekali ceramah-ceramah yang mengenai tentang Kartina, tetapi saya memilih tema-tema yang lebih berbeda dari apa yang telah disampaikan oleh para bante-bante yang lain. Di dalam sutta Bapak Ibu ada disebutkan ada 8 manfaat yang paling besar saat kita berdana, disebut dengan tawara dana, yaitu pemberian yang memberi manfaat yang sangat lama. Lawan katanya adalah at-tawara dana, yaitu pemberian yang bersifat atau memberikan manfaat yang singkat. Misalnya apa Bapak Ibu sekalian, yaitu berdana makan. Itu manfaatnya sangat singkat. Minuman itu manfaatnya sangat singkat. Mungkin 1, 2, 3 jam kemudian orang menjadi lapar lagi. Itu disebutkan dengan at-tawara dana. Itu dana yang memberikan manfaat yang sangat sebentar atau singkat. Lawannya apa? Tawara dana, yaitu dana yang memberikan manfaat yang sangat lama, awet, begitu Bapak Ibu. Di sini digolongkan menjadi 8. Golongan yang pertama adalah disebutkan Katina dana. Katina dana ini di Indonesia sangat jarang dilakukan. Tahun ini hanya bisa dilakukan di Wihara Dhammacakajaya dan Wihara Giriratana Gunung Sindur. Karena di sana banyak biku yang berwasa. Jadi syaratnya apa bisa melakukan Katina dana? Minimal di satu wihara itu berwasa 5 biku atau lebih, baru bisa dikatakan
katina dana yang sesungguhnya. Jadi pada tanggal 18 Oktober kemarin ya di Sute dan di Gunung Sindur diadakan katina yang sesungguhnya. Ya, dan itu sangat luar biasa manfaatnya. Ya, dikatakan memberikan manfaat yang sangat lama. Kemudian yang kedua apa, Bapak Ibu saudara sekalian, yaitu sangga dana. Sangga dana ini adalah minimal diterima oleh 4 biku, minimal. Ya. Tapi sekarang ini hari ini hanya hadir 3 biku dan 2 samaneran. Tidak mengapa Bapak Ibu. Kenapa? Kami yang hadir pada hari ini hanya mewakili sang. Jadi nanti dana itu bukan dia dipergunakan untuk kami sendiri, tetapi juga untuk semua, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian tidak boleh berkecil hati. Itu sama nilainya juga seperti berdana di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu harta parikara dana. Itu berdana 8 jenis ya milik para biku. Yang 8 jenis itu apa? Yang terdiri dari 3 lembar kain jubah. Dan kami ini para biku mengenakan 3 lembar kain jubah. Ini yang diserempakkan ini namanya sanggati, ya. Kemudian jiwara sangga apa? Jiwara, jiwara. Kemudian ada di dalam ini namanya sarung, ya, sarung. Itu 3 lembar jubah. Kemudian apalagi yang keempat, yaitu para biku membutuhkan apa Bapak Ibu untuk mengikat sarungnya? Ikat pinggang, bukan geser ya, tapi ikat pinggang. Ada khusus terbuat dari kain, itu ya ikat pinggang para biku. Jadi nanti jangan sampai Bapak Ibu punya pemikiran, nanti saya mau beri geser saya kasih pakai. Ya nggak boleh begitu Bapak Ibu. Gesernya lain. Dari kaki dari lain, namanya kala bandana dalam bahasa Islam. Kemudian kekayaan yang kelima itu apa? Kalau makan, biku butuh apa? Tata, bowl. Ya, tata itu adalah untuk menerima dana makanan. Tata itu artinya adalah memasukkan makanan ke dalam mangkuk. Jangan sampai nanti perlu diluruskan juga untuk para ulama. Jangan berdana makan itu kemudian seperti sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi masuk dulu. Kayaknya tidak sesuai dengan itu. Karena pata itu adalah tempat makan para biku. Jadi seharusnya apa yang dimasukkan ke dalam pata? Ya makanan. Ya, makanan, minuman, obat-obatan boleh. Selain itu ya mungkin bisa dengan cara yang kemudian yang berikutnya apa? Bapak Ibu yang harus disebutkan lagi tadi sudah nomor 5. Nomor 6 apa? Ya, jarum benang boleh. Nah ini Bandar Sebatar kemarin komplain ya waktu di sini pada kok sekarang jarang ya berdana jubah hanya jubah saja, nggak ada jarumnya, nggak ada benangnya. Ingat, karena kalau jubah kami ini bolong, itu kita jahit sendiri Bapak Ibu. Bukan kita pergi ke tukang jahit, ya. Kita jahit sendiri. Kalau lebih dari 1 jari bolongnya, itu kalau kita masih pakai, kita akan dorong. Maka harus dijahit dulu baru bisa dipakai kembali. Ada Ibu, jarum benang itu juga penting bagi kami. Jadi Bapak Ibu jangan lupa ya. Nanti lain kali dilihat apalagi ya, karena sekarang ini memang saya lihat jarang sekali
ada jubah, kemudian diselipin jarum dan benang. Itu termasuk kekayaan kami, Bapak Ibu. Dan kami sangat mementingkan itu, sangat memerlukan itu, membutuhkan itu. Jadi mohon diingat. Ya, kemudian berikutnya apa yang ke-7? Saringan air. Oh, berarti kan sekarang sudah modern. Ya. Sekarang kan minumnya saja bisa aqua, bisa apalagi produk-produk yang lainnya. Minuman kemasan itu, ya seperti itu kan macam-macam mereknya. Tetapi kalau kami di hutan, di daerah-daerah terpencil, itu butuh sekali. Jadi nggak mungkin kemudian para itu mengambil air langsung diminum, nggak boleh. Ya, karena apa? Mungkin ada sekian sampah, ada serangga, ada makhluk-makhluk kecil di air itu. Perlu disaring dulu, baru kami boleh meminum. Jadi Bapak Ibu dibutuhkan sekali. Kalau Bapak Ibu kalau di negara seperti kita Indonesia itu jarang sekali yang menggunakan saringan air. Tetapi kalau kita di negara Buddhis, saya pernah tinggal di Myanmar, saya pernah tinggal di Thailand, waktu itu kami butuh itu. Ya. Sebelum diminum itu ya disaring dulu, baru dipanasin, baru diminum. Supaya apa? Tidak menimbulkan ya mungkin pembunuhan terhadap serangga atau apa. Itu penting, butuh kepentingan, butuh kecermatan supaya apa? Air itu bersih dan aman untuk diminum. Kemudian yang terakhir apa? Baru yang 8, Pisocuko. Kami menjelang prosata bulan terang itu kami cukur, ya. Cukurnya juga bukan tukang cukurnya cukur sendiri. Ya. Cukur sendiri Bapak Ibu. Nah itu kalau kemarin Bante Citananda cerita kok ditarik-tarik dan sebagainya, itu pasti ada yang nyangkut. Nah, tahunya kecapnya sudah luber kemana-mana. Artinya berdarah-darah. Maka itu kalau ada buku Bante ya yang itu apa, kepalanya itu ada sayatan bekas sayatan, itu berarti cukurnya itu pasti nyangkut. Ada yang nyangkut. Nah, pernah waktu itu saya jadi samanera di Malang itu, saya terlalu pede, saya cukur sendiri. Saya tarik enggak jalan-jalan. Ternyata sudah separuh muka ini sudah darah semua. Baru minta tolong kepada samanera yang lain, tuntaskan, tolong dituntaskan. Seperti itu. Jadi usul cukur itu menjadi kekayaan kami para biku. Maka itu nanti kalau bikunya mau minta apa? Minta istilahnya warisan, ya itu warisannya. 8 itu. Ya biku juga tidak memiliki wihara sendiri apa itu tidak mungkin, karena wihara sudah dibangun oleh itulah yang ketiga. Kemudian jenis yang keempat apa? Yaitu bumi dana. Bumi dana itu adalah membeli tanah untuk pembangunan wihara. Ya, kami di daerah-daerah sudah praktek ya. Seperti waktu itu kami di wihara, salah satu wihara di daerah kebetulan ingin melebarkan wihara. Kemudian kami tawarkan kepada para umat yang bisa berdana 1 meter, 2 meter boleh. Ya. Dan yang sebelah ini konon katanya juga mau dibuat sarana wihara. Jadi ada kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian. Di tanah sebelah ini yang ada pohonnya. Bapak Ibu punya kesempatan, bisa berjalan 1 meter, 2 meter, boleh. Panitia boleh kan ya? Ya, boleh kan. Izinkan. 1 meter juga boleh kan? 1 meter, 1 meter, 2 orang boleh. Enggak masalah. Jadi Bapak Ibu, ini ada kesempatan baik untuk menambah kebaikan. Kami di daerah-daerah kita praktekkan hal itu boleh. Ada yang berdana 5 meter, ada yang berdana 10 meter, ada yang berdana 1 meter, kita terima.
Jadi mungkin 900 meter. Ya, semua orang bisa punya kesempatan berdana untuk itu. Bumi dan jadi Bapak Ibu nggak perlu takut, nggak perlu berkecil lagi. Berarti saya mampunya hanya 1 meter, 2 meter, nggak masalah. Kesempatan baik, jangan membuang kesempatan baik itu. Kenapa? Selama nanti tanah itu digunakan untuk wihara, untuk perkembangan agama Buddha, selama itu pula kebajikan kita terima. Seperti ikut multi level marketing, ya, MLM itu. Jadi dapat downline terus, betul? Dapat downline terus. Kebajikan mengalir terus. Walaupun kita sudah meninggal pun, selama itu masih dipakai, terus kita akan mendapatkan nama dan berbeda. Jadi Bapak Ibu tidak perlu berkecil lagi tentang hal itu. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu ragu, lakukan hal itu. Kemudian jenis yang kelima adalah Fatima dana, ya, berdana berdarupa, ya, untuk dipuja di itu sangat bagus Bapak Ibu, ya. Buktinya kalau kita mau lihat yang secara ya realitas kayak seperti Candi Borobudur, itu yang membangun sudah tidak ada semua. Ya, yang berdana mungkin sudah tidak ada semua, tapi manfaatnya luar biasa. Apalagi sekarang menjadi salah satu keajaiban dunia. Itu luar biasa. Kalau saya sudah berapa ribu tahun itu berdiri dan masih kokoh sampai sekarang dan masih dimanfaatkan sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, tidak perlu berbicara ya pembangunan wihara. Ya apa? Berdana berdarupa. Jadi Fatima dan jadi ada contoh real Bapak Ibu. Ada umat Salatiga. Dia niatnya berdana berdarupa. Berarti saya berniat berdarupa. Apa keinginan kamu mempersembahkan berdarupa? Berarti karena sudah sekian tahun saya belum punya anak, saya ingin mempersembahkan berdarupa dan saya bertekad supaya punya anak. Begitu dari berdarupa itu saya terima, begitu saya terima di Palmerah waktu itu di Harameta. Begitu saya terima, saya dengar 1 bulan kemudian dia hamil. Dan sekarang mendapatkan anak 2, laki dan perempuan. Jadi bukan main-main Bapak Ibu. Kalau kita berdana dengan kesungguhan hati, dengan penuh ketulusan, itu luar biasa. Apalagi kalau Bapak Ibu mampu berdana berdarupa di sini, berdana berdarupa di sana, ya, nggak mampu sendiri bersepuluh, tidak mampu bersepuluh, ber-50 orang, tidak masalah. Yang penting niatnya tersampaikan. Selama budaya Rupang itu dimanfaatkan, dipuja, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang kebajikan yang terus berkembang. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu. Jadi jangan semakin kaya semakin pelit, ya. Semakin kaya semakin perhitungan, kan begitu. Semakin kaya biasanya semuanya semakin ribet hitungan. Betul apa tidak? Ya, hitung-hitungan. Kalau dana ini dapatnya apa? Kalau dana itu dapat berapa banyak? Bapak Ibu sekalian, kalau kita berdoa itu tidak usah hitung-hitungan. Yang penting niat, yang penting tulus, yang penting sepenuh hati, yang penting ikhlas. Ya, dari sepuluh. Kemudian yang berikutnya adalah wihara dana. Jadi berdana wihara, ya, Bapak Ibu sekalian. Di daerah-daerah kami praktekkan sebagai berikut. Seperti halnya siapa mau berdana tiang, ada berapa tiang wihara. Itu banyak sekali kita praktekkan di daerah.
Oh, untuk mendiang A, mendiang B, mendiang C. Ya, satu pilar. Oh, tidak mampu sendiri berdua, tidak mampu berdua berlima, tidak mampu berlima bersepuluh, tidak masalah. Satu keluarga misalnya 10 saudara, ya bisa berdua satu pilar. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk membuka kebajikan, untuk menambah kebajikan, untuk berbuat baik. Jadi jangan takut kalau sekalian. Satu ketika juga waktu itu kita kekurangan lantai, waktu itu ukurannya 900 meter. Kita tawarkan kepada umat lingkungan sendiri dulu ya sebelum kita keluar. Ada yang berdana 2 meter, 5 meter, 10 meter, 15 meter, semuanya kita kumpul. Akhirnya sekarang juga begitu. Tidak usah cari dana keluar pulau. Kalau juga, jadi kita kasih kesempatan umat kita dulu. Baru setelah kalau ada kekurangan baru kita keluar. Jadi kita kasih kesempatan umat kita dulu. Supaya apa? Mempunyai kesempatan yang sama. Terus ada juga yang nanti saya atapnya saja saya borong semua. Oh, ya silakan. Begitu kan sekali. Banyak sekali. Ya, oh berarti saya jendelanya beserta isinya. Gitu, banyak sekali Bapak Ibu. Kemudian menarik semua punya keinginan untuk berbuat baik. Dan akhirnya jadi bagus ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada mendengar, mengetahui ya, ada pengumuman, ada apa ya, sosialisasi tentang pembangunan daerah, cepat-cepat gerak. Ya. Jadi jangan saya malu, saya takut, saya ragu, nggak perlu. Jadi kebajikan itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Bapak Ibu yang non Buddhis saja nyumbang kok, kalau sekalian. Bapak Ibu ingin tahu, itu ada satu wihara di daerah Kopeng itu namanya. Itu yang bangun itu orang mana? Orang Katolik. Spesial membangun wihara. Beserta semuanya, ya tanahnya juga cukup lebar 1 hektar. Umat Katolik, umat budayanya mana? Sekarang saya bertanya umat budayanya mana? Jadi kalau ada mendengar, mengetahui ada pengumuman oleh yang media sosial apa segeralah bergerak semampunya. Kalau kita mampu, kita bisa, ya kenapa tidak? Why not? Ini yang harus dilakukan. Jangan menunda-nunda untuk berbuat baik, karena kehidupan kita tidak tahu kapan berhenti. Ya tiba-tiba nafas kita berhenti kan berarti kehilangan bersama. Itu tidak menutup kemungkinan mari kita terus segera berbuat baik, berbuat baik. Kemudian yang berikutnya adalah lipika dana. Lipika dana artinya adalah mencetak buku-buku dhamma. Ya, kalau ada mungkin mencetak buku parita, buku dhamma pada, apalagi sekarang banyak yang ditranslate ke ya bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu mendengar, oh ada yang ingin memperbanyak, ayo kita berbondong-bondong. Ya. Itu juga menyebarkan dhamma dengan cara mencetak buku dhamma. Ya, kalau CD kan sekarang sudah laku. CD sekarang berpakai prestis, ya tinggal colok. Oh sekarang sudah nggak laku juga. Sekarang tinggal buka YouTube, ya. Mau dengar ceramahnya siapa saja bisa. Ya waktu COVID kemarin kan kalau Bapak Ibu mau mendengarkan dhamma sepanjang hari, sepanjang waktu bisa. Daripada memikirkan stresnya tentang COVID ya, kalau saya. Apalagi hari ini juga banyak penyakit flu. Ya.
hati-hati, ya. Hati-hati kemana-mana juga harus ya pakai masker, ya. Penting, penting sekali. Kenapa? Untuk mengamankan dirinya sendiri. Kenapa? Dengan melindungi diri sendiri kita melindungi orang lain. Dengan melindungi orang lain, diri kita sendiri juga merasa terlindungi. Kemudian yang terakhir adalah waca kutiga. Waca kutiga itu apa? Berdana WC, toilet, ya. Kalau kita sepakat hari ini, ya toilet WC itu kita rubah namanya menjadi kamar bahagia. Setuju Bapak Ibu? Kamar bahagia. Coba kalau Bapak Ibu mau Sofian, ya Sofian, kita 2 jam. Kira-kira bahagia apa enggak? 2 jam berita loh. 2 jam berita. Begitu ketemu kamar bahagia, masuk sebentar, pasti keluar sudah bahagianya saya, leganya saya, senangnya saya. Itu kamar bahagia dulu. Apalagi mau takbir. Kok sering kamar bahagia apa? Diare bante. Kan butuh tuh kamar bahagia. Ya. Jadi kamar bahagianya perlu ditambah tuh Bapak. Ya. Apalagi acara-acara besar ini ngantrinya kayak ngantri sembako. Ya. Betul tadi saya mau masih ada. Masih ada. Ya. Jadi kamar waca putih atau kamar kecil itu perlu ditambah urusan. Ya. Kayak sifatnya sudah banyak ya. Ya harus banyak urusan. Kalau kemungkinan ada acara terbesar seperti ini malah kasihan. Ya. Mau ke kamar bahagia coba ngantri. Kemudian yang lain adalah sebab yang mendukung lainnya. Yang lainnya adalah dikatakan di dalam suta dalam komentar dengan nicadana. Jadi berdana secara kontinu, terus menerus, itu juga mendukung supaya apa? Ya kebajikannya itu terus berbuah. Ya, misalnya setiap hari Sabtu berdana makan, setiap hari Sabtu berdana satu berpataya, setiap hari ulang tahun berdana, ya, setiap hari lahirnya kan kita menunggu mesti sebulan sekali. Yang punya harinya hari Sabtu, lahir Sabtu. Setiap hari Sabtu berdana. Atau setiap cap berdana. Kontinu, terus. Itu juga akan mendukung kakak baik terus berbuah. Tidak putus-putus. Tidak putus-putus. Kemudian yang terakhir adalah asangkara dana. Ya, berdana secara spontan. Oh, ini melihat orang susah, langsung ada niat, ada kehendak untuk membantu. Berarti Bapak Ibu punya meta karuna yang besar. Jangan nanti meditasinya meta, tapi lihat orang susah melengos, ya, buang muka. Wah, berarti metanya berlulus. Namanya metanol, metanya nol. Betul atau tidak? Banyak sekali loh. Wah, kelihatannya agamis, kelihatannya spiritualis, tetapi begitu lihat orang susah, melengos, buang muka, lari terusan. Bapak Ibu kalau ingin tahu, kalau melihat seperti di negara Thailand, begitu umat itu melihat biku, oh dia spontan. Bukan spontan mau ngapain, spontan mau berdana. Berdana apa saja yang dia punya. Misalnya minum, makan, apa saja berdana. Ini selesai. Dan mereka tidak melihat tempat dimanapun ketemu, di tanah becek, di tanah kotor, di jalan yang kurang bagus, dia tetap berdana dan namaskar. Tidak seperti di Indonesia.
melihat biku, lihat dulu bikunya siapa. Mereka enggak terus. Saya pernah pindah patah di Myanmar itu. Tanahnya becek, dia tetap namaskar. Saya tahan jangan, tetap namaskar. Dengan sepenuh hati, dengan penghormatan. Itu luar biasa mereka. Mereka memang tidak hafal parita, mereka memang tidak hafal yang lain-lain, suka yang lain-lain, tetapi berbaktinya kepada sangga luar biasa. Sebagai penutup, Bapak Ibu, di dalam sangga ya, ada seorang umat hanya memiliki brondol jatuh, namanya Upasika Laja. Dia hanya berdarah brondol jatuh, dan dia nyatakan sepenuh hati dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan penuh ikhlasan. Setelah itu tidak lama kemudian beliau meninggal dunia, dan dia telah hidup di salah satu 6 alam surga, alam dewa bersama. Hanya berdana brondol jatuh. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini sudah berapa kali berdana sanggadana di bulan April? Saya lihat 4M. Di tangan ini selalu pakai lu lagi. Lagi berhaji. Ya haji, semangat. Ya, sehingga bandingnya juga ikut. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan pada hari ini, dan mudah-mudahan bisa dimengerti dan selamat ya melakukan kebajikan. Semoga berkah hatinya selalu melimpah kepada kita semua. Sekian dan terima kasih. Sampai sata bawantu suki.